Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Akhirnya pendeta Andre Tungtung bisa sedikit jujur juga teman-teman. Mau nggak mau ya, suka tidak suka inilah realita, inilah fakta yang terjadi. Apalagi setelah dia mendengarkan langsung dari temannya yang memang mensurvei, melakukan riset tentang gereja-gereja di Indonesia yang makin hari makin merosot. Jadi semoga lewat video ini teman-teman di sebelah itu yang masih halu-halu, contohnya Luga, ya, contohnya Polikarpus, yang masih berpikir bahwa Islam akan jadi minoritas di 2030 bisa terbangun dari mimpinya. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa kekristenan akan jadi mayoritas di Indonesia dalam waktu beberapa tahun lagi, silakan bangun dari mimpi Anda, daripada Anda sibuk, daripada kalian sibuk ngerecokin agama Islam, mempengaruhi saudara-saudara muslim kami untuk pindah keyakinan ke kalian, mending kalian fokus beresin internal kalian, fokus beresin rumah tangga kalian dulu. Karena yang disampaikan oleh Andre Tungtung ini adalah fakta, teman-teman. Dan kalian pasti akan terkejut setelah mendengarkan realita ini ya. Dan saya harap bagi teman-teman, tolong dibantu share supaya mereka bisa terbangun, supaya mereka bisa sadar bahwa inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi teman-teman. Boro-boro nambah teman-teman. Nggak turun saja mereka harusnya udah bersyukur. Kita lihat 5 tahun terakhir, data jumlah market ya, pembagian antara Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan sebagainya, Islam mengalami peningkatan. Kekristenan turun 5 tahun terakhir. Kalau kita bandingkan dengan 10-20 tahun yang lalu, iya kekristenan tumbuh. Terutama waktu di zaman G30 SPKI, terjadi peningkatan besar-besaran. Terus memang setiap tahun mereka tumbuh, karena memang misionaris saat itu sangat rajin misionaris masuk ke pedalaman-pedalaman, mempengaruhi saudara-saudara kita, terutama dari yang Islam abangan ya. Ada istilah Islam abangan gitu. Itu gampang dipengaruhi. Tapi zaman sekarang teknologi udah maju. Setiap syubhat-syubhat yang dibawa oleh mereka itu sudah gampang dipatahkan selama umat muslimnya. Ya, selama umat Islamnya itu mau mempelajari, mau cari tahu jawaban yang benar. Jangan hanya dengar fitnahan mereka. Kalau sekarang dengar fitnah Edis, benar nggak begini, benar nggak begitu, tinggal search, cari jawabannya di internet, sudah ada. Sudah gampang, apalagi sekarang sudah ada apologet Islam yang siap membantai dan melawan syubhat-syubhat mereka. Ya, jadi buat teman-teman Kristen, tolong ini direnungkan, karena inilah realita yang terjadi. Daripada kalian sibuk mengajak orang Islam jadi Kristen, mending kalian beresin internal kalian. Sekarang orang-orang makin banyak yang meninggalkan gereja, dan itu bukan hanya terjadi di luar negeri, ternyata di Indonesia juga mulai terjadi. Nah, ini yang cukup menarik teman-teman. Kita tahu ya, kalau di Eropa, di Amerika, kekristenan sudah ditinggalkan teman-teman. Gereja bangkrut di mana-mana, gereja bangkrut, jangankan bertumbuh, mempertahankan saja udah nggak sanggup. Ujung-ujungnya banyak yang dijual. Karena apa? Gereja sepi. Yang datang yang tua-tua, yang muda udah nggak mau datang ke gereja. Yang tua-tua ini kan lama-lama mati satu persatu. Satu persatu akan meninggoy. Dan begitu yang tua ini meninggoy, ya udah nggak ada lagi yang ke gereja. Ujungnya apa? Gerejanya dijual, dijadikan tempat dugem, ya, dijadikan hotel, dijadikan kafe, restoran, dan sebagainya. Ya, lagi tren gereja di Eropa diubah jadi tempat dugem. Bahkan ada situs khusus untuk menjual gereja kalau di Amerika. Saking banyaknya teman-teman. Saking banyaknya. Jadi ada memang yang khusus menangani gereja yang dijual. Karena jumlahnya itu ratusan. Ratusan bahkan sampai ribuan. Ribuan teman-teman. Available ya, yang available. Yang dijual udah puluhan ribu. Tapi yang available ya, artinya barangnya lagi ada, nah itu bisa sampai seribuan. Ada yang beli, nanti muncul lagi gereja yang mau dijual. Gitu-gitu aja. Bahkan sudah banyak sekali gereja yang jadi masjid juga, yang diambil jadi masjid. Kalau di Eropa, ya bisa dibilang yang ke gereja itu, ya ini menurut pendeta Benny ya. Menurut pendeta Benny, yang ke gereja itu kalau di Inggris, itu tinggal 2%. Hanya 2% orang yang mau ke gereja. Jadi misalnya satu kota, ya satu kota tersebut punya penduduk 1 juta.
Artinya cuma 2% ya yang ke gereja. 20 juta orang saja. 20.000 orang. Ya kalau penduduknya 1 juta artinya 20.000 orang saja yang ke gereja. Sedangkan 98%-nya udah nggak mau ke gereja. Ini yang kalian harus tahu. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia agak mending. Indonesia, Afrika, Amerika Latin, ya mohon maaf. Ya mohon maaf, kita harus akui. Negara berkembang, ya itu masih gampang percaya dengan, apalagi kalau ada kesembuhan, ada mukjizat, apalagi kalau pembicaranya ya, pendetanya itu bisa jago meyakinkan orang. Nah, itu banyak yang datang. Kalau di Afrika sampai bisa terbang. Ya, pendetanya bisa terbang, teman-teman. Luar biasa. Orang masih suka datang. Masih bisa dia mempertahankan ya di atas 50%. Ya, 50-an%. Dan di Indonesia datanya 64%. 64% orang masih ke gereja. Artinya yang nggak ke gereja 36%. Yang sudah tidak mau ke gereja 36, 64 masih ke gereja. Masih oke. Masih oke, teman-teman. Masih di atas tengah. Tapi yang cukup menakjubkan, angka ini terus naik. Jumlah orang yang tidak mau ke gereja setiap tahunnya naik. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Ini Indonesia kita bicara ya. Apakah Indonesia akan menyusul Inggris, Prancis, dan Amerika, di mana gereja akan sepi? Ya, kita nggak tahu. Tapi kita dengarkan dulu datanya ya, teman-teman. Jadi secara latar belakang sebetulnya saya ini tidak bertumbuh hanya di salah satu gereja saja. Jadi gereja saya berpindah-pindah, mulai dari yang kaku sampai yang fleksibel, bahasanya mungkin begitu gitu ya. Dari mentok kiri sampai mentok kanan. Dari mentok kiri sampai mentok kanan, saya udah ya secara tidak langsung Tuhan mengarahkan saya seperti itu, dan ternyata saya baru lihat kenapa saya gerejanya bisa berpindah-pindah seperti itu. Ini bukan karena saya keliling gereja, bukan ya, tapi karena dari sekolah minggu besar di lingkungannya gereja tertentu, terus setelah itu ketika masuk di sekolah diajak teman untuk bergabung dengan komunitas tertentu, dan ketika berkuliah masuk juga dengan pembinaan, tanda kutip pembinaan iman atau pembinaan doktrin di gereja tertentu, gereja juga. yang identik tertentu gitu ya. Identik tertentu juga gitu. Iya. Dan sekarang kerjaan saya adalah meneliti. Kerjaan saya adalah meneliti bagaimana pertumbuhan gereja atau pertumbuhan umat Kristen di Indonesia. Yes, menarik gitu. Seperti itu. Yang diteliti itu seperti apa? Jadi menelitinya bukan berarti gereja ini bertumbuh apa tidak, bukan, tapi menilai. Salah satunya adalah seperti contoh yang sedang kami kerjakan sekarang itu adalah kami sedang meneliti kepada generasi muda, khususnya Gen Z, bagaimana mereka melihat gereja, dan bagaimana juga misalnya apa sih yang mereka malas gitu loh, datang ke gereja itu malasnya kenapa? Terus gereja seperti apa yang mereka cari? Nah, teman-teman baru mendengar bagaimana yang diceritakan oleh Bro Cemara ini ya, namanya anyway Cemara, itu menarik sekali. Iya. Pohon cemara. Iya, tapi jangan ditanyakan historinya ya. Oh. Oke, itu akan personal. Karena belum tervalidasi secara 100%. Oke. Nah, ini kelihatan memang orang yang berbicara berdasarkan data empirik ya. Dan mungkin teman-teman baru sadar, baru tahu, oh ternyata ada tuh selama ini lembaga survei penelitian yang membicarakan tentang perkembangan gereja, membicarakan tentang survei lapangan. Kuantitatif 90%. 90% kuantitatif dan kualitatif 10. Kualitatifnya ada yang berupa fokus group discussion, jadi kita mengumpulkan para hamba Tuhan misalnya, terus kita berbicara, itu juga ada. Tapi hampir semuanya itu berupa kita survei data ya. Dari Sabang sampai Merauke. Oke. Nah, jadi ini menarik sekali karena sometimes kita cuma melihat gereja itu sebagai tempat ibadah di level awam ya. Di level orang pada umumnya melihat gereja itu sebagai tempat ibadah saja, dan kemudian wah ini rame ya, oh itu ini ya, atau mungkin wah ini kurang ya, atau gerejanya jadi sepi ya, dan sebagainya. Orang cuma melihat sebatas fenomena itu. Tetapi data-data yang boleh disajikan oleh Bro Cemara ini akan menjadi satu data yang sebenarnya patut untuk kita evaluasikan begitu. Karena banyak orang tuh cuma berasumsi. Betul. Tapi data-data yang akan disampaikan ini saya rasa punya background validitas yang apa ya, yang bisa dipertanggungjawabkan.
Kita ngomongin dulu soal sampling bro ya. Sebelum data-data yang mengejutkan terjadi. Kayaknya ada yang mau kepo dulu. Data pertama yang bro mau sampaikan yang bikin orang itu pengen, gue mau denger nih. Apa bro? Kita jangan ngomong sampling dulu. Nanti kita ngomong datanya dulu apa yang bisa bikin teman-teman bocoran dikit, spill dikit. Data apa yang bikin lu kaget atau yang membuat lu sampai concern banget tentang gereja saat-saat ini? Data yang sangat mengejutkan dan membuat hati ini serasa iya ya, itu yang memang saya rasakan juga dari dulu, itu adalah alasan terbesar anak muda malas ke gereja, tidak mau ke gereja adalah sikap dari orang dewasa yang terlalu menghakimi mereka. Ketika mereka datang dengan pakaian yang tidak sesuai dengan standarnya mereka misalnya, tapi ini memang tidak sampai ditanya alasan mereka ya. Jadi mereka berkata dari salah satu, entah itu alasan pertama atau alasan kedua, nanti lihat lagi. Jadi dua alasan terbesar kenapa anak muda tidak datang di gereja adalah, pertama adalah sikap orang tua yang menghakimi mereka. Sikap jemaat yang menghakimi mereka. Jemaat, orang tua, atau pemimpin gereja bahkan mungkin ya. Iya betul, atau bahkan termasuk Pokoknya orang yang lebih senior di gereja yang menghakimi anak-anak muda. Iya, mereka sangat merasa terhakimi dan itu membuat mereka malas ke gereja. Wow. Jadi sebenarnya apa yang jadi asumsi gue malah terbukti dengan data yang lu baru sampaikan tuh. Betul. Karena gereja 360 beberapa konten yang kita udah bikin adalah salah satunya tuh itu yang gue amatin secara di lapangan ya, tanpa data survei ya, tapi yang gue amatin seringkali anak muda itu males banget karena gereja bukan jadi tempat kelepasan, tapi gereja menjadi tempat penghakiman. Wah betul. Wah, asik. Oke, kita ngomongin sampling ya teman-teman ya. Jadi supaya kita nggak asal ngomong, kira-kira samplingnya gimana bro? Data-data yang lu mau sampaikan ini, itu tuh sebenarnya dari mana, samplingnya bagaimana, apakah valid atau tidak? Boleh ceritain sedikit aja bro. Jadi untuk survei yang terbaru ini kita lakukan di tahun lalu ya, tahun 2024 sekitar April atau Juni. Nah, kita mengambil data itu total respondennya kita ambil 1.400 responden tapi ini kami mengambilnya hanya di kota-kota besar di Indonesia. Karena kalau kita mau ambil di seluruh daerah, tentu saja kan juga pasti dinamika kan akan berbeda gitu ya. Gereja di kota dan gereja di desa kan analisanya berbeda. Jadi supaya betul-betul bisa menganalisa dengan lebih tajam gitu ya di suatu konteks tertentu. Karena kan kita anggaplah konteks perkotaan ini kita ambilnya perkotaan gitu ya. Makanya kita ambilnya yang hanya di beberapa kota di Indonesia saja. Tapi kami mengambilnya di 1.400 responden dan kami nyebarinnya di mana kuesionernya? Oh ya, kami menyebarkannya secara online, tapi kami menyebarkan bukan via gereja, tapi via sekolah-sekolah. Via sekolah-sekolah. Via sekolah-sekolah. Kenapa? Karena kalau kita nyebarinnya ke gereja berarti hanya mencakup mereka yang rajin ke gereja ataupun mereka yang kontaknya dimiliki oleh gereja gitu kan. Menarik. Baru mereka mengisi. Ini menarik, ini gue suka ya. Dan ini penting karena apa? Karena kebanyakan para operator gereja, oke, let's say gue sebut operator, maksudnya adalah mereka pemimpin gereja. Either mereka adalah rohaniwan, pendeta, penginjil, atau mereka yang adalah pengurus aktivis majelis. Sometimes data di gereja tersebut bisa bias karena yang mereka cuman amati adalah mereka yang masih mau datang ke gereja. Oh, tidak itu saja. Dan bagi beberapa gereja sebetulnya mereka bahkan menganggap yang namanya jemaat mereka itu adalah yang terdaftar, bukan mereka yang hadir. Banyak kan? Menarik. Jadi ambil sekolah ini yang labelnya Kristen ini akan cukup mewakili mereka yang bisa jadi selama ini juga tidak kelihatan ke gereja kan? Betul. Oke, lanjutkan. Dan itu kami sebarkannya juga bukan hanya di sekolah Kristen saja, tapi kami membuatnya berimbang antara sekolah Kristen dan juga sekolah negeri maupun sekolah swasta lainnya. Oke. Ini betul-betul mewakili grassroots. Betul-betul mewakili, dan itu ada hasil yang mengejutkan juga sebetulnya, perbandingan antara sekolah Kristen dengan sekolah negeri, hasil spiritualitasnya oke lah, itu untuk topik yang lain saja. Untuk topik yang lain ya, karena nanti akan ada episode berikutnya karena kita lagi bicara data, dan tentu saja tujuan dari channel Gereja 360 ini adalah untuk membicarakan tentang realita yang terjadi di dalam pelayanan atau gereja hari ini. Dan kami percaya bahwa
kita membicarakannya dengan jujur, dengan humble, dengan rendah hati, ini akan memungkinkan transformasi terjadi sekali lagi ya. Teman-teman, kalau misalnya ada di antara teman-teman yang berasa relate banget dengan apa yang disampaikan oleh Bro Cemara, segera tuliskan komen teman-teman apa yang terjadi ya. Teman-teman yang misalnya masalah dihakimin, masalah wah itu terjadi banget tuh, gerejaku udah nggak menjangkau lagi, gerejaku udah nggak lagi doing outreach, yang kerjanya cuma ngurusin apa yang ada aja. Silakan tuliskan komentar teman-teman ya. Kita lanjut bro, kita lanjut. Oke, jadi data yang bisa disampaikan, yang pertama yang lu temuin yang bikin lu jadi galau adalah Data yang membuat saya sangat galau adalah sebetulnya kalau ditarik sebelumnya lagi gitu ya, satu data lagi yang saya rasa sangat galau adalah ternyata setelah disurvei ke 1.400 orang tadi, ternyata yang rutin ke gereja, yang betul-betul setiap minggu ke gereja itu hanya 64%. Jadi bisa dari dibilang- 1.400 dari sampling 1.400 responden. iya, itu hanya 65% lah mereka yang betul-betul rutin ke gereja. Anak muda ini atau anak sekolah ini rentang usia berapa nih bro? Usianya rentangnya adalah dari usia 12 sampai ke 26 tahun. 12 sampai 26 remaja ke pemuda. Jadi kita tadi kalau secara jenjang sekolah kami ngambilnya dari SMP, SMA dan Kuliah. kuliah. 26 juga berarti usia kerja awal ya. Betul. Wow. 64%, which means berarti 800 orang saja sekitar, more or less, ya, dari 1.400. Angka yang menyedihkan ya sebenarnya ya. Sangat menyedihkan. Sebenarnya gini, itu yang gue pernah sebutin salah satu di konten gue ya. Jadi dari 1.800, ini dari gereja lokal yang pernah gue amatin, 1.800 jemaat atau 1.600 kurang lebih kehadiran per minggu. Itu yang hadir di kebaktian di ibadah raya umum ya. Tapi kemudian yang masuk ke dalam ibadah remajanya ya, itu menurun dengan sangat drastis, katakanlah 100 atau 200 orang. Padahal asumsinya 1.600 itu asumsinya jika mereka adalah suami istri, maka 1.600 itu katakanlah 800. Ya kan, 800 atau kita anggaplah pukul batas bawahnya adalah kurang lebih 500. Batas bawah 500 keluarga. 500 keluarga dengan asumsi anak-anaknya ada 1 atau 2 orang. Maka seharusnya remajanya more than 200. Terus kemudian turun ke pemudanya nggak 200, pemudanya 30 nggak sampai, 20 sampai 30. Itulah realita di beberapa gereja hari ini yang kita harus hadapin tuh. Dan yang lu dapatin adalah masih mending sih dari 1.400, 800 yang pergi ke gereja. Namun saudara, mari kita lihat potret-potret gereja di Eropa, tempat munculnya reformasi 500 tahun yang lalu. Bagaimanakah keadaannya saat ini? Saudara, di Eropa itu sekarang ini ada 1/4 totalitas orang Kristen di dunia tinggal di Eropa. 1/4. Berarti 25% orang Kristen di dunia tinggal di benua Eropa. Tapi tahukah saudara, seabad yang lalu jumlahnya berapa persen? 67%. 2/3 jumlah seluruh orang Kristen di dunia itu tinggal di Eropa seabad yang lalu. Hari ini tinggal 1/4-nya. 25%, setengah lebih mengurang. Kalau saudara bisnismen, sales saudara kurang setengah lebih 50%, saudara pasti sudah stres, gak ingat Tuhan Yesus lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah keadaannya. Gereja-gereja dari berbagai denominasi utama di Eropa seperti gereja Presbyterian, gereja Anglikan, gereja-gereja Reform, Lutheran, saudara, juga termasuk Baptis, termasuk juga orang-orang Katolik, Roma Katolik di dalamnya, menurun dengan begitu dahsyatnya di Eropa. Sekarang mari kita pergi ke satu negara, singkat saja, di Jerman. Apa yang terjadi?
Saudara, sebuah sumber mengatakan semakin banyak orang Jerman dewasa ini bukan pergi ke gereja, tapi pergi kepada para perenung, dukun-dukun, ahli-ahli sihir untuk mendapat penghiburan yang dulunya mereka dapat di gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak gereja di Jerman telah kosong, terpaksa ditutup karena tidak ada jemaat yang datang lagi. Bagaimana di Inggris? Saudara, koresponden koresponden agama dari Daily Telegraph London menuliskan bahwa hari ini penduduk Inggris yang pergi ke gereja di hari Minggu hanya 2%. Hanya 2%, saudara. Diramalkan pada tahun 2040 gereja di Inggris akan punah. Hal yang sama diramalkan juga di Belanda, saudara. 2040 akan punah.